Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mauludin Fakih dari program studi informatika di Universitas Siber Asia. Kali ini saya ingin menjelaskan ujian tengah semester untuk mata kuliah aljabar linear. Di soalnya itu sebelum mengerjakan soal, silakan isi kotak di bawah ini dengan NIM yang bertujuan untuk mendapatkan nilai X dan nilai Y. Lalu lanjut di soal nomor 1 bagian A. Ini soal nomor 1 ini membahas tentang penjumlahan dan perkalian matriks. Nah, di bagian A itu diketahui matriks A sama dengan 1, 6, min 5, 2 dan B sama dengan 1, 6, 5, 1. Maka yang dicari itu A plus B dikali A min B dikurang A min B dikali A plus B adalah. Untuk menjawab soal nomor 1 bagian A, itu hitung terlebih dahulu nilai A plus B dengan cara, karena memang untuk matriks A dan B itu sudah diketahui, tinggal ditambahkan saja setiap row-nya atau kolomnya. Itu ditambahkan saja 1 tambah 1, 6 tambah 6, min 5 tambah 5, 2 tambah 1. Dan mendapatkan nilai 2, 12, 0, 3. Lalu hitung A min B. 1 dikurang 1, karena memang ini pengurangan ya. Jadi 1 dikurang 1, 6 dikurang 6, min 5 dikurang 5, 2 dikurang 1. Mendapatkan nilai 0, 0, min 10, 1. Lalu hitung untuk A plus B dikali A min B. Nah, nilai A plus B ini kita sudah ketahui 2, 12, 0, 3. Dan A min B itu diketahui 0, 0, min 10, 1. Lalu untuk mengalikannya itu tinggal dihitung berdasarkan row dan kolomnya saja. Seperti 2 dikali 0 lalu ditambah 12 dikali min 10 sama dengan min 120. Lakukan itu di setiap row dan kolomnya. Dan ketemu hasil A plus B dikali A min B adalah min 120, 12, min 33. Lalu untuk A min B dikali A plus B itu sudah ketemu ya. Untuk A min B-nya sama saja, sedangkan tetapi dibalik saja untuk perkaliannya. Ini cara-caranya sama saja, dikali setiap row dan kolomnya dan mendapatkan nilai 00, min 20, min 117. Hitung A plus B, A min B dikurang A min B dikali A plus B. Karena memang tadi nilai ini sudah ketemu, lalu tinggal kurangi saja setiap row-nya. Seperti min 120 dikurang 0 sama dengan min 120. Lalu 12 dikurang 0, lalu 12 dikurang 0 itu sama dengan 12. Dan mendapatkan hasil akhir itu 100, min 120, 12, min 10, 120. Itu untuk soal matriks 1 bagian A. Lalu untuk bagian B, ini sama saja ya, sudah diketahui untuk nilai A-nya itu sekian dan B-nya itu sekian. Maka hitungannya pun sama saja ya, A plus B dikali A min B dikurang A min B dikali A plus B. Yang pertama hitung A plus B-nya, lalu hitung A min B-nya, dan hitung A plus B dikali A min B. Dan mendapatkan nilai sekian, min 31, min 22, min 28, min 1. Lalu ketika sudah ketemu, kita tinggal cari A min B dikali A plus B. Itu nilainya 31, 18, min 76, min 63. Caranya sama saja seperti bagian A, nomor 1 bagian A. Dan untuk hitung dari soalnya itu, karena memang sudah ketemu nilainya, lalu tinggal dihitung saja berdasarkan row dan kolomnya.
dan mendapatkan nilai hasil akhir itu min 62, min 40, 48, 62. Itu untuk bagian B, nomor 1 bagian B. Kita masuk di nomor 2 bagian A. Di sini matriks P sudah diketahui sekian dan I sekian, maka min 2P kuadrat ditambah min 2P akar 3 lalu ditambah 2P kuadrat ditambah 4I adalah, yang pertama itu hitung P kuadratnya terlebih dahulu. Nilai P dikali nilai P itu menghasilkan nilai min 1, min 6, 12, 23. Lalu hitung P akar 3 ya. Itu sama dengan nilai P kuadrat dikali P. Itu menghasilkan nilai min 13, min 2958, 103. Lalu ketika sudah ketemu nilai P2, P3, itu tinggal disubstitusikan saja ke rumus yang memang ada di soalnya. Hitung min 2P kuadrat itu tinggal 2 dikali P kuadratnya tadi berapa, lalu mendapatkan nilai sekian. Sama perlakuannya untuk P ke akar 3 dan P kuadrat yang lainnya. Untuk 4I itu tinggal dikalikan 4 dikali I. Tadi I itu 1651. Nah, ketika sudah dijumlahkan, dihitung semua, lalu jumlahkan. Nah, hasilnya 2, 12, min 26 itu ditambahkan semua matriksnya dan ketemu nilai akhirnya itu min 22, min 34, 136, 210. Itu nomor 2 bagian A. Lalu untuk nomor 2 bagian B, ini matriksnya sama ya, dan ininya pun sama, cuma beda di 3i-nya aja nih, matriks 3. Matriks I-nya ini. Yang pertama hitung P2, P kuadrat, P akar 3, lalu masukkan ke perintahnya, lalu jumlahkan hasilnya mengikuti cara seperti ini. Elemen 1 bagian row 1 kolom 1 ini tinggal di jumlahkan saja. Min 46, min 46 ditambah 206, 206 ditambah 46, ditambah 46, ditambah 18. Nah, ketemu hasil 224. Seperti itu untuk menjumlahkannya. Dan hasil akhirnya itu diketahui 224, min 55, 119, min 8. Itu untuk nomor 2 bagian B. Dan kita masuk di nomor 3, soal nomor 3 bagian A. Ini diketahui matriks A-nya itu sekian, ini 3 kali 3 ya, matriks 3 kali 3. Lalu B, matriks B dan C. Lalu disuruh tentukanlah determinan dari AB plus C dengan metode minor cofactor. Yang pertama itu hitung AB-nya dulu. A dan B itu dikalikan. Nah, untuk menjumlahkannya sama saja ya, karena ini 3 kali 3 ya, matriks 3 kali 3, maka ada 3 operasi nih, 3 rows. Jadi 1 dikali 3 ditambah 2 dikali 4, lalu ada 3 ditambah 3 dikali 5, sesuaikan ini, lalu sesuaikan ini, dan ketemu hasil untuk AB nya itu 26, 29, 20, 61, 73, 46, 46, 49, 35. Dan ketika AB nya sudah ketemu, lalu ditambahkan dengan matriks C. Nah, nilai AB ditambah matriks C itu sama dengan 31, 31, 21, 64, 79, 47, 50, 50, 41. Lalu untuk menghitung determinan matriks AB plus C menggunakan metode minor cofactor, itu menggunakan rumus M sama dengan matriksnya nih, det ini M-nya, lalu ini angkanya ya atau elemennya, ditambah determinan minor yang diperoleh dengan menghapus baris dan kolom tempat A berada. Diketahui EF-nya itu berapa nih tadi, 7947. Nih untuk penerapannya 7947, 541 dan 31-nya itu dapat dari row pertama ya.
Untuk 21-nya itu untuk 21-nya itu dapat dari row pertama tapi di kolom ketiga ya. Dan untuk penerapannya menggunakan rumus ini kita tinggal cocokkan saja determinannya lalu tinggal dihitung sub perhitungan minornya. Minor 1 itu diketahui sekian lalu dikalikan 79 perkalian silang lalu ketemu hasilnya 889. Tinggal dihitung determinannya nih. Ketika sudah ketemu hasil dari minornya itu 31 dikali 889 hasilnya 27.000. Nah, dikurang 8.494 dikurang 15.750. Hasil akhir determinannya adalah 3315. Dan itu nomor 3 bagian A. Untuk bagian B, ini sama saja ya, tentukan AB dan C. AB plus C kita hitung AB-nya terlebih dahulu, lalu hitung AB plus C, lalu menggunakan rumus determinan seperti ini. Lalu untuk penerapannya tinggal sesuaikan dari nilai yang sudah kita tentuin, bukan tentuin, sudah kita jumlahkan. Nah, itu baru nanti dihitung perhitungan minornya dan tinggal dihitung determinannya. Itu sama saja. Lalu untuk matriks A tentukan determinan menggunakan metode Minor cofactor. Ini diketahui matriks A saja. Pada elemen baris ketiga itu kan ada ekspresi ya. Jadi 5 plus 6 hitung terlebih dahulu nih. Itu nilainya 11. Maka kita bisa memasukkan nilai tersebut di matriks A adalah 11. Untuk menghitung determinan matriks itu menggunakan rumus yang tadi nih, ya kan? Tinggal diterapkan saja untuk matriksnya berdasarkan rumus ini, lalu dihitung minornya dan menghitung determinannya. Lalu untuk matriks A itu sama saja. Yang pertama itu tambahkan dulu ekspresinya, hitung terlebih dahulu, lalu menggunakan rumus determinan ini, lalu tinggal diterapkan saja minor perhitungan minornya dan menghitung determinannya. Dan untuk kita masuk ke soal nomor 4, transpos ini diketahui matriks A-nya sekian, 2 min 35, 8 min 5 min 10, 6 8 3 dan B min 5 4 8 min 6 5 9 7 min 2 min 6. Nah, ini disuruh tentukan A karti dikurang B. Jawabnya itu yang pertama cari transpos matriks A-nya dulu. Nah, itu baris 1 itu untuk mencarinya itu di baris 1 dari A itu kan ada 2 min 3 sama min 5 nih. 2 min 3 min 5. Itu menjadi kolom 1 nih. 2 min 3 min 5 dan untuk baris kedua itu 8 min 5 min 10 dan selanjutnya. Nah, ketemu hasilnya 2 8 6 min 3 min 5 8 5 10 3. Lalu untuk B-nya itu kan udah ketahuan nih, min 5 4 8 min 6 5 9 7 min 2 min 6. Nah, tinggal dikurangkan saja nih dari hasil A tersebut. Hitung elemen per elemennya. Jadi 2 dikurang min 5, terus 8 dikurang 4, lalu 6 dikurang 8. Nah, maka nilai hasil akhirnya itu 7, 4, min 2, 3, min 10, min 1, min 2, min 8, 9. Lalu untuk matriks A, ini sama saja ya. Nomor 4 bagian F itu sama saja. Sama kayak bagian E. Itu yang pertama cari transpos matriksnya terlebih dahulu. Lalu hitung ketika udah ketemu hasil A-nya. Baru tinggal dihitung saja nih. 2, 8, 6, min 5, 4, 8, 5, min 7, 8. Lalu untuk nilai hasilnya akhirnya itu A plus AT min B itu 7, 4, min 2, 11, min 19, min 2, min 2, min 4, 9. Ini untuk nomor 4, soal nomor 4 bagian F. Untuk nomor 4 bagian F.
Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan terkait ujian tengah semester untuk mata kuliah aljabar linear dari saya Mauludin Fakih. Terima kasih atas perhatiannya.